Ini adalah salah satu teman kuliah aku, namanya Rama Dania. Rama geseran sini dong, Ram. Nah, lu nggak kelihatan. Udah lebar nggak gua? Astaga, jangan gitu. Guys, selamat malam. Kembali ke YouTube channel aku, Kiwa. Aku hari ini lagi di Padang. Kebetulan aku ketemu sama teman kuliahku, which is kita dulu itu satu teman kuliah. Aku nggak tahu kalau dia udah tinggal di Padang. Aku tahunya itu dia tinggal di Jakarta. Memang dulu dia itu orang Jakarta, tapi kuliahnya di Padang. Oke, jadi itu Rama udah tinggal di Padang sejak 2017. Aku padahal 2017 itu udah tinggal di Batam. Aku udah sering ke Padang, tapi aku nggak tahu kalau Rama itu udah tinggal di Padang karena kita lost contact kali ya. Terus janjian lah sama Ulil sama Ana, kan tiap pulang ke Padang biasanya janjian sama mereka bertiga kan. Terus tiba-tiba Ana bilang, kita ke rumah Rama aja. Rama tinggal di sini sebenarnya. Hah? Rama tinggal di Padang. Makanya aku kaget. Terus begitu nyampe Rama, begitu aku ngobrol sama Rama, terus aku tanya sama Rama, Ram, aku mau ambil video kamu sama suamimu, boleh nggak, Ram? Tentang apa, Fik? Tentang mixing culture, aku bilang gitu. Karena kan Rama maksudnya menikah dengan bukan orang Indonesia, maksudnya dengan warga negara asing. Jadi aku tanya sama Rama, did you mind? Boleh nggak, Rama? Aku bilang gitu ke Rama. And then, ya oke, ayo. Dia bilang, dia mau aja. Aku agak deg-degan sih sebenarnya. Aku deg-degan karena Rama ngajak suaminya juga. Maksudnya kata Rama biar sekalian Fik diajakin ngobrol gitu. Ini lebih ngobrolan seputar tentang bagaimana perasaannya Rama dan si suaminya tentang mereka gitu. Ini lebih kayak romantik gitu sih. Kita nggak tahu, pokoknya inilah dia narasumber aku malam hari ini. Taram. Halo. Hai. Oke. Rama, apa kabar, Ram? Baik. Apa kabar? Baik. Kita agak malu-malu ini. Iya. Rama ini nggak ada malu-malu. Kalau dulu kita di kampus itu nggak ada malu-malu. Maksudnya ngobrolnya lepas aja. Tapi kali ini di YouTube aku dia malu-malu. Kan beda. Oh, beda ya. Karena udah ada Dedi. Udah. Kamu udah ada panggilannya? kamera. Oh, udah. Panggil Dedi. Oh, panggil Dedi. Apa nih? Untuk keluarga kita panggil Dedi, tapi kalau untuk khusus berdua beda. Panggilannya? Jadi, yang My love. My love enggak. Kita pakai bahasa Perancis, chérie. Romantis sekali. Baiklah. Boleh nggak sih diceritakan? Aku panggil siapa ke dia, Ram? Udah. Oke, guys. Namanya adalah Udah Tegi. apa? Oh, Udah Tegi. Oke. Boleh ceritakan Udah Tegi kapan mengenal Rama? Kapan mengenal Rama secara maksudnya sampai ke kenapa ada Rama bisa masuk ke sekarang? Masuk sekarang. Iya, maksud ke akhirnya kalian bertemu. Bagaimana ceritanya? No. Aku tanya sama Udah dulu, Udah Tegi. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak. Mas Vicky ya, terima kasih banyak. Ceritanya panjang, tapi saya mulainya mungkin dengan apa namanya itu, yang singkat saja. Boleh, siap. Sebenarnya si Nyonya ini, dulu kan waktu datang ke Padang ya, ya dikasih kesempatan untuk mengajar dikit-dikit. Jadi ya sebelumnya itu. Mengajar di mana? Oh, di fakultas di UNAN. Oh, salah satu dosen kita. di UNAN ya, di kampus kita ya, Ram, di UNAN. Oke, terus? Waktu itu dia masih mahasiswa. Oh ya, udah jadi dosen. Ya, dosen mengajar bahasa Perancis sama bahasa Inggris. Oh ya, bahasa. Fakultasnya. Oh ya, fakultas. Kita di fakultas sastra.
sastra ya. Jurusan apa Ram? Sastra Inggris Nah, masih Pak, ingat. Mani aja kamu lupa Ram. Nah, jadi ketemunya di sana. Oh, ketemunya waktu mengajar fakultas mengajar jurusan sastra Inggris ya. Inggris. Ah. Saya di sana sebagai ambil mata kuliah ya, bukan jurusan tapi Oke. mata kuliah. Mm-mm. Kuliah apa namanya wajib ya ambil bahasa Mata kuliah bahasa wajib. lain ya. Iya. Jadi saya di sana itu dosen undangan. Undangan, oke. Yes, waktu itu saya lagi juga menjalani S3 saya juga S3-nya waktu itu di Unan juga. di Unan juga ya. Oke, Waktu ketemu si Rama. Rama itu belum ada apapun. Is, belum ada apapun guys. Belum ada, maksudnya apa nih, duit. Api apa namanya itu love fire-nya belum hidup. Oh, belum ada. Belum ada love fire. Masih standar kayak biasa lah ya. Iya, ya, masih waktu saya lihat dia belum ada apapun feelingnya itu. Masih hubungannya dosen sama mahasiswa. Iya, betul. Nah, meskipun ada mau tapi kan kita harus profesional. Iya, ya. betul. Oh, Karena udah lama dong berarti ya. Ada mau tuh tadi katanya. Jadi waktu saya ketemu kan masih mahasiswa. Iya, Tapi benar. terus beberapa Bulan kemudian. dia tamat Heeh. balik ke Jakarta. Iya, betul. Dia pulang ke udah selesai Jakarta. Satunya Heeh. saya masih lanjut S3 sambil mengajar. Iya, benar. Terus pergilah ke Belanda Ah. untuk penelitian Iya. untuk S3-nya. Mm-mm. Waktu selesai penelitian di Belanda mau balik ke Indonesia, Iya. tapi saya ada gitu merasa belum komplit. Ini. Jadi saya ceklah di Facebook Terus? siapa aja yang saya kenal di Indonesia khususnya di Padangnya itu. Enggak lah sama sama Rama. Oh my god, Ram itu Jadi, beneran. Di Facebook saya cek, ini rahasianya ya, baru saya bongkar. Baru share-nya di sini. Oh my Nggak pernah goodness. cerita nih bapak nih yang satu ini nih. Ya, kan Jadi? mau jaga juga kan profesional. Iya, betul. profesional. Awalnya kan Jadi, profesional, Ram. Awalnya tetap. Ah. Nah, ini kan sudah selesai bukan mahasiswa lagi. Iya, sudah selesai Jadi studi. Mm-mm. saya sudah punya green light gitu Is. untuk hit. Is. Jadi kesempatan itu saya ambil dari Facebook. Oh. Saya online, kebetulan dia lagi online juga. Jadi pas udah cari Saya- di saya- Kita udah searching. temenan di Enggak, Facebook. sudah Oh, udah temenan. temenan. Baik. Tapi tidak ada komunikasi. Nggak ada chat sama sekali. Nggak. Oh. Kalau boleh tahu temenannya sejak kapan, Ram? Sejak udah kuliah? Sejak 2009 ya. Oh, sejak 2009 itu udah 2009, temenan di 2010. Facebook. Iya. Tapi tidak ada komunikasi sama Nggak ada. Karena sekali. kita satu kota. Iya, Dan betul. kita kalau mau ketemu kangen, lepas rasa kangen di kelas lihat-lihat aja. Gitu. Enggak kalian tapi enggak tahu. Biar saya. Oh, Dedi. Iya, Dedi, Tapi saya udah. tidak Udah Tapi ada. saya Oke. masih. Terus udah lanjut Nah, udah. nah, waktu di Facebook di Belanda, Hmm. dia di Indonesia. Di Indonesia? Jakarta. Katanya, halo. Iya. Masih ingat. Masih. Ya, jadi sudah menikah di sana. Belum lagi nunggu siapa saya ya. Ada jawabannya. Terus ya, Ya, tuh. Garing banget. terus Oke, tunggu saya ya. Sebentar lagi saya pulang. oke. Nah, dari Facebook sana itu I love you mulai sama. Oh Pas wow. saya pulang kita bertemu dan ini hasilnya sekarang. Itu kan Mungkin saya Berarti nggak tahu sangat ya, cepat mungkin ya udah ya. berproses sabar juga. Iya, Berarti karena misalnya udah message apa namanya kirim pesan ke Rama dari 2000 berapa? 16. 2014 ini 2013. kronologisnya kan dari tahun 2010 Hmm. 11 dia sudah selesai. Oh iya, Sudah 11 pulang. Rama memang sudah iya. Udah Sudah balik pulang ke Jakarta. S3 saya mulai tahun 2011. Oh. Jadi tahun 2012-13 saya ke Belanda. Akhir 13 tahun 2013 sehingga sampai tahun 2014 saya sudah selesai penelitian saya di Belanda dan ingin kembali ke Indonesia. untuk selesai studi S3-nya. Nah, kalau sudah selesai studi kan harus mulai juga satu Iya. chapternya juga. Iya, chapter Ya, selanjutnya. chapter selanjutnya. Jadi salah satu topik penting dari chapter itu Wih, adalah ya, ini yang paling remaja penting. itu. Perempuan. Jadi Iya, Wanita gitu ya, Det ya. ya, jadi saya memiliki siapa yang saya dekatin.
waktu saya masih di Indonesia. Iya. Dan saya ingat dia posisinya sudah banyak maju di dalam daftar itu. Wih, sudah naik. Posisinya sudah kalau bilang on the top of the top. Wih, top of the top. Berarti ada pilihan lain. Jangan berantem di sini. Jangan di sini ya. Oke. Begitu ceritanya. Oke, jadi begitulah. Oke, kalau versinya Rama, bagaimana Rama mengenal Uda? Kita kenal udah lama. Iya. Waktu itu awalnya sih diajak bangun kayak komunitas ya, Dad ya. Komunitas untuk pelajar asing yang kuliah di UNAM. Mereka punya temen orang Indonesia juga. Iya, betul. Nah, Dedi ini ternyata bikin komunitas itu. Terus salah satu teman deket, Iya. sebut nggak namanya? Boleh sebut aja. Namanya Ipat. Dia tuh bilang, Ram, Ipat lah orangnya iya, yang menjembatani. Iya, menjembatani. Ayo, Ram, Ipat, di situ- kalau kamu nonton ini, kamu boleh komen ya, Pat. Ayo, Ram, di sini ada satu orang asing, mahasiswa asing yang kalau ngajar tuh keren banget deh. Iya, Ipat betul. itu suka banget. Ayo deh masuk deh. Awalnya kan karena itu udah mau selesai kuliah dan iya. gak banyak jadwal. Iya, ayo. Oke lah, masuk gitu kan, coba komunitas ini. Cuma nambah temen aja, terus Iya. untuk spare time aja ngisi Iya, waktu luang. betul. Ternyata pas ketemu, oh ini yang ketemu di jalan, ternyata tuh udah sering lihat dia di fakultas. Iya, cuman ngobrol. Iya. Gayanya Yang sombong banget ya. Jadi first impressionnya udah sombong. Sombong karena dia kan pakai kacamata hitam, pakai headset, terus dia nggak nengok kanan kiri, padahal tuh berpapasan gitu kan. Wis. Cuma mau ngapain juga ya, senyum ya sama orang asing. Udah kita Oke. santai aja. Oh ternyata ketemu di situ, di klub itu. Terus waktu mata kuliah Prancis, ternyata kan dia jadi dosen kita Iya, juga betul, ya, Vicky ya. betul. Ternyata ya udah deh, makin banyak lah waktu ketemu. Emang sempat merasa aneh nih orang kalau ngeliat kok ini banget. Beda liatannya ke Rama. Iya, tapi kata temen-temen, dia memang gitu. Gitu. Ke semua orang. Lu aja kali yang kepedean. Oh iya ya, gue kepedean. Jadi kan, wah kalau dibilang kepedean bagus juga ini. Iya, betul. Ya udah deh, santai aja. Ah. Cuma emang bapak yang satu ini agak-agak romantis lah, cuma kita kan mikirnya ini orang kan udah melanglang buana kemana, iya. ke negara Europe, mungkin treatment atau how to treat people itu dia beda kali sama laki-laki di Indonesia, jadi nganggapnya normal aja. Iya, betul. Udah balik ke Jakarta, selesai kuliah, terus lagi S2, nyambung S2 di Jakarta kan agak bosen gitu karena sibuk kerja, kuliah. Ada orang yang ngechat di Facebook, si bapak ini temen lama nih, tapi mikirnya cuma teman lama aja. Iya. Terus ngobrolin mengenai kuliah, lelahnya kuliah tuh gimana sambil kerja. Ternyata dia juga gitu kan, lelah kuliah sambil kerja. Sharing lah. Dan merasa cocok. Ini kayaknya beda deh rasa dari sebelumnya. Ya udah obrolan yang saat itu tuh udah beda. Ya. Bilangnya sih gimana Dad? Bilangnya Dad? Join to my adventure, gimana bilangnya? Cara menembaknya. Iya, caranya. Tapi awalnya tuh dikira tuh emang beneran jalan-jalan atau gimana, nggak ke situ gitu. Emang imajinasi Rama kayak mana join to my adventure? Iya, ngajak hangout bareng aja, cuma nggak serius gitu. Iya, betul. Ya pengusir kesepian lah. Dikiranya tuh kayak gitu kan, karena kan dari awal kan kita katanya sibuk kuliah, sibuk kerja. Iya, betul. Ya aja. Lama-lama serius. Terus? Kan sempat takut juga ya sama keluarga, pertama pacaran sama orang asing, terus kita beda agama. Jadi nggak pernah mau ngomong gitu. Kamu nggak pernah share sama ibu sama bapak? Keluarga kalau deket sama orang. Sementara makin lama tuh Dedi ini mau, ayolah kita ketemu orang tua, kita mau diakui gitu. Jadi udah mulai menunjukkan taringnya. Iya, daripada backstreet mulu. Sementara kan mikirnya kita kan masih kuliah, terus kuliah itu nyelesain kuliah tuh is on the top of the list gitu kan. Pokoknya wajib ngelarin kuliah dulu. Yang kayak gitu-gitu nanti. Cuma kata dia, ayolah kalau benar-benar hubungan ini serius. Sebenarnya nggak ngerti juga sih kata serius itu gimana, tapi karena udah dibilang ayo deh kamu kalau menghargai aku, ayo kita ketemu orang tua gitu. Seriusnya gimana? Serius? Iya, karena dari awal memang udah serius, cuma santai gitu. Jadi dibilang serius lagi tuh kayak gimana, nggak ada gambaran. Iya, betul. Ya udahlah, oke, mungkin mau dikenalin sama keluarga besar.
ternyata dia bisa masuk. Terus yang kagetnya itu langsung ngomongin udah bilang ke orang tua Rama ke pernikahan, karena kita kan memang pacarannya udah lumayan lama, lebih dari setahun. Ya Allah. Ayo, oke, nggak apa-apa kan? Sakit Kel? You're right boy. Ayo, oke, boy. Ya. Terus ternyata orang tua tuh suka karena Dedi bisa ngedeketin ke orang tua. Terus kalau orang tua kan maunya kan being Muslim no compromise, jadi harus masuk Islam. Ternyata disanggupin. Alasannya ditanya kok mau gitu nyanggupin, itu kan hal yang berat banget ya. Buat apalagi kita putus nyambung gara-gara itu ya, Det ya, ngomongin keyakinan ini. Gitu. Ya pernah berarti selama setahun long distance itu. Enggak juga sih, selama kita deket pun juga hal itu jadi perdebatan sensitif antara kalian lah. Iya, dan berat untuk dibahas. Jadi kayaknya tuh kita putus nyambung gara-gara itu. Terus ternyata tiba-tiba Dedi tuh bilang oke, nggak masalah. Wow. Pas aku tanya kok mau, Det? Gimana jawabannya? Ya agak lebay dikit. Ya nggak apa-apa lah, diceritain. Kita itu waktumu. Iya, ayo. Katanya daripada saya kehilangan gimana? Nah, ya. Lanjut. Lanjut, Ram. Kalau saya tetap bertahan dengan agama saya, ini mohon maaf ya, maksudnya nggak menyinggung agama manapun. Betul. Cuma kan ini feeling pribadi dia yang disampaikan ke aku. Dia bilang kalau saya tetap bertahan, saya bisa kehilangan kamu. Intinya sih begitu. Di depan papa mamamu? Enggak, itu waktu kita berdua katanya. Kok mau? Karena itu kan biasanya kalau kita ngomong itu pasti ujung-ujungnya ya udahlah kita masing-masing aja. Iya, gitu. betul. Lanjut. Tapi kok tiba-tiba ini mau tanpa ada diskusi sebelumnya? Iya, benar. Tapi kan ada 6 bulan kita berhenti. Iya. 6 bulan break lah. Oh iya, kita break. Kayaknya ini berat gitu. Tiba-tiba ngasih keputusan yang aku nggak tahu, ternyata dia udah make up ya it's mine sendiri gitu. Terus ya udah kalau kayak gitu, apalagi kita sama-sama menekuni bidang pendidikan. Iya, betul. Kerjaannya dan nyambung lah. Kita ngomongnya hal yang sama mengenai pendidikan. Iya, betul. Jadi sekarang gitu ya, Det ya. Masuk Islam dulu tapi ya sebelumnya ya. Pas udah, pertanyaan selanjutnya. Pas udah ketemu papa sama kamu panggil papa sama mama sih, ayah ibunya Rama. Perasaan udah seperti apa ketemu mereka berdua? Apakah ada deg-degan, takut ditolak? Seperti apa udah? Saya seperti yang sudah disampaikan tadi, sudah pergi kemana-mana, negara-negara, jadi tidak ada rasa apa namanya itu takut. Karena seperti kita pergi perang. Wow. Ada dua alternatif. Kita bisa kalah, kita bisa menang. Tapi dan mentalnya itu disiapkan untuk outcome seperti itu. Saya tahu ini semua bahasa Indonesia mungkin semua itu tenaga saya itu fokuskan ke sana. Dan hasilnya itu bisa diterima atau ditolak. Iya. Kalau ditolak berarti performance saya tidak bagus. Harus improve lagi. Iya, betul. Tapi saya sudah siap mental saya itu dan fisik saya supaya tidak kalah. Pokoknya harus pulang dapat jawaban iya. Bukan harus dapat jawaban iya. Tapi tergantung apa yang kita nyampaikan sebagai pesan. Diizinin untuk lanjut atau enggak gitu ya? Iya, itu yang saya bawa. Pesan yang saya bawa untuk mertua, calon mertua. Iya, waktu itu. Itu pesan yang kalau didengar tidak bisa tolak. Permintaannya tidak bisa, harus dikabul. Nah, alhamdulillah berhasil. Iya, tapi juga yang saya bawa juga, saya bawa timnya, solid saya. Itu pas sudah disetujui, kamu bawa tim solid. Saya bawa tim solid. Waktu enggak, kamu datang sendiri. Ya, sendirinya itu cuma ketemu. Ini saya mau serius dengan Rama supaya orang tua bisa kenal saya. Tapi yang saya minta yang serius itu saya buat tim solid. Oke. Ini berlanjut ke setelah akhirnya
akhirnya proses itu terjadi, proses menikah maksudku ya, proses menikah and then punya baby, punya anak. Punya ini nggak, kalau udah dulu punya miskomunikasi nggak kan? Banyak. Udah ngobrol sama Rama pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau pakai bahasa apa? Bahasa ada 3 bahasa. Wow. Ya. Kita yang pertama bahasa tubuh. Bahasa tubuh, Det. Bahasa tubuh itu last option apa? Pilihan terakhir? Itu yang terakhir. Yang terakhir, yang pertama? Kalau sudah bahasa verbal nggak ini? Kita pakai dulu. Kalau lagi senang-senang, lagi asik-asik, lagi romance, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Tapi kalau misalnya ada yang bikin saya kesal, marah atau ya kalau saya mau menyampaikan saya tidak senang dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia sudah bilang itu, saya maunya pesan saya itu betul-betul nyampai dengan apa yang saya maksud. Iya, betul. Jadi saya balik ke bahasa Inggris supaya pesan itu dan itu dia sudah tahu saya langsung sudah masuk, langsung meresap ke Rama dan langsung Rama ngerti. Dia mengerti, tapi dia tahu saya sedang marah, sudah tidak senang dengan itu. Tapi kalau bahasa Indonesia masih kalau fine. kita lagi artinya bahasa Indonesia bahasa yang untuk bahasa halus. Ya, betul, maksudnya betul. Santai gitu. Santai. Ya, Kalau betul. bahasa Inggris tidak dengan memang tekanan tinggi. Semua perasaan kita itu nampak dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia masih halus. Ya. Mungkin kamu masih bingung kali ya membedakannya kalau ini tuh yang kamu rasain tepatnya bahasa Indonesia gimana gitu ya. Sementara bahasa Inggris kamu lebih dominan. Saya merasa tidak ekspresif. Tidak komplit, tidak ekspresif. Kalau saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau langsung ke bahasa Inggris udah pol gitu ya, rasanya. udah komplit apa ya. Sudah terekspresi dengan baik gitu ya, Det ya. Iya. Jadi last option baru pakai bahasa isyarat. Betul. Baru pakai bahasa. Kayak kita. Boleh dikasih tuh sampel nggak? Contoh. Pakai bahasa isyarat yang mana nih? Oke, tar dulu, Mbak. Ini bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Enggak, kita back ke Rama. Kalau Rama kesulitan, maksudnya bagian komunikasi kan pasti merasa ada hambatan. Ngerasa ada hambatan apa tidak? Enggak ngerasa, emang betul ada hambatan. Karena kita kan beda. Pertama kita beda benua. Udah itu kita beda budaya pastinya. Beda budaya, oke. Iya, beda budaya. Terus beda apa yang kita sukai itu beda. Jadi itu budaya itu yang bikin kita tuh ada bentrok gitu ya, Det, yang nggak paham satu sama lain. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong sehari-hari pakai bahasa Indonesia, ada rahasia sedikit bahasa Inggris. Atau mungkin kalau mau romantis campur sih. Coba kalau udah kesel bahasa apa aja selain bahasa Indonesia udah lupa gitu kan. Jadi udah ngerocos pakai bahasa Indonesia campur-campur Betawi gitu. Karena kita kan kembali ke bahasa ibu ya, kalau betul. Udah dalam tekanan yang tinggi terus mau nyampein unek-unek segala macam, jadi balik ke bahasa awal. Jadi yang satu ngomel pakai bahasa Inggris, yang satu ngomel pakai bahasa Indonesia. Oke. Kalau Rama bahasa Indonesia ngomelnya, kalau udah pakai bahasa Inggris ngomelnya. Tapi yang membuat kalian akhirnya mengalah satu sama lain dengan apa? Apakah ada dengan baby? Itu juga terus kita ya open minded aja, Det ya. Misalnya apa sih mungkin tuh yang dibesar-besarin, yang pasti inisiatif minta maaf lebih dulu itu harus dimunculkan gitu kan. Siapa? Ya, udah apa kamu? Dua-duanya. Lebih dominan mana udah? Sama aja. Kadang kalau misalnya tergantung situasi sama obrolannya itu. Tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya saya merasa kita nggak kompak ya, aku bilang sama aja. Tergantung. Sih udah ini kan. To the point ya, tergantung ya konteksnya juga. Kalau saya merasa ada kesalahan di sana, ya ego saya itu di-drop dan saya minta maaf. Iya, betul. Sebaliknya juga gitu. Sebaliknya juga gitu. Jadi konteksnya itu kalau misalnya udah merasa ini saya memang biasa salah, nggak usah ego, minta maaf karena beda budaya tadi itu. Iya, betul. Makin kita tahan, sudikan, yang satu lagi itu bisa mungkin salah anggap
salah interpretasi. Iya betul. Padahal yang satu lagi ini mungkin tidak berniat untuk itu. Oh iya. Jadi iya. kadang-kadang itu yang saya salah sama dia itu, yang dianggap cuma apa namanya itu bercanda, shallow, yang ke dalam, sepele lah, hal kecil. Hal kecil. Bagi dia. Bagi Rama. Iya. Kayak semua perempuan deh. Untuk masalah hal kecil jadi besar. Ada beberapa topik-topik kalau untuk budaya saya itu nggak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu ditanya ke sana. Iya betul. Bagi dia tidak, itu bukan no big deal ya. Iya. Tapi untuk saya big deal. Big deal. Oke. Untuk saya juga ada yang dianggap itu big deal. Bagi saya juga bagi udah tidak. Iya, tidak big deal. Jadi kadang-kadang kalau kita bentuk di sana itu harus kita sadar dan cepat perbaiki. Retract dan cepat balik ke posisi awal. Ya, supaya nggak nyasar terlalu jauh. Iya. Nggak terlalu lama-lama lah ya. Mungkin keuntungannya itu karena saya sudah cukup lama di sini dan memahami bahasa budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Jadi saya bisa langsung tahu ini tidak, it's a bad joke. Maksudnya candaan yang tidak bagus. Oke. Atau ngomong yang tidak bagus dan tidak bisa diterima. Dan bisa saya sadar dan bisa cepat diatasi ya. Diatasi, oke. Ya, oke, ke Uda lagi. Uda mengenal Indonesia itu sudah berapa lama? Udah hampir mau dari 2009. Dari 2010. Ya, hampir 10 tahun lah ya. Iya. 10 Tapi bolak-balik. Pulang kembali. 1 tahun full di ada tinggal dan balik kampung kembali lagi. Jadi tiba bolak-balik lah Indonesia, pulang kampung. Oke. Yang udah suka dari makanan Indonesia. Ini makanan Indonesia dulu ya, belum masakan Rama. Ya, dia nggak. Dia marah. Kalau mau bicara masakan, ya masakan Indonesia. Karena latar belakang saya orang Afrika itu tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Oh ya? Iya. Ada suka makanan pedas juga berarti? Ada. Karena di Afrika juga masakan di sana juga rata-rata dia makanan pedas. Iya, dia pakai ingredient yang kuat ya. Kayak rempah-rempah, bumbu-bumbunya. Iya. Kemudian cuacanya juga sama, jadi tropis kayak di Indonesia. Sayurnya bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di sana juga. Jadi bahan-bahan untuk memasaknya itu bisa dapat di sana juga. Jadi sudah sesuatu yang agak dekat ya, mirip. Iya. Jadi ya kembali ke pertanyaan itu, masakan saya orangnya agak sulit untuk makan di luar seperti itu. Jadi lebih suka makanan di rumah? Saya di rumah. Jadi sampai sekarang kalau dibilang masakan Indonesia yang saya suka, untuk serius jujur, dikasih bisikan sama Rama. Udah habis 10 tahun. Tapi masakan Indonesia, bukan masakan Indonesia itu tidak ada. Tapi agak sulit. Memang saya agak. Cuma bukan berarti nggak ada ya, Den? Bukan tidak ada. Maksudnya karena ininya sama-sama pedas, tapi autentiknya kayak nasi goreng atau pecel ayam atau misalnya sate. No. Tidak ada sebegitu spesifik ya, sama aja. Iya sama, tapi saya tidak ada apa namanya itu? Tidak ada yang spesial dish lah. Spesial gitu ya. Kalau dia enak dimakan saya makan. Iya, makan. Tapi tidak jadi favorit tuh. Iya, tidak jadi favoritnya. Iya. Oke. Selanjutnya, masakan Rama yang udah suka apa? Ya tahu juga kita. Udahlah yang jawab. Udah harus jawab. Nasi goreng. Nasi goreng. Rasanya? Ala Afrika. Pokoknya bikinnya itu beda. Maksudnya gimana Ram bikinnya beda, Ram? Bedanya itu dengan cinta ya, Det ya. Oh, so sweet. Yakin. Ya, udah bilang yakin. Sebenarnya karena rata-rata bikinnya malam jadi kesel gitu. Alhamdulillah. Tapi udah bilang cinta. Nah, iya. Jadi Rama dia lebih... yang ngarahin bumbunya sih sebenarnya. Oh, jadi kamu bikin masakan mengarah bumbunya ke bumbu Afrika. Iya, sebenarnya dia kalau dibilang bisa masak
ini udah bisa masak. Udah ini yang bisa masak Dedi yang bisa masak. Oke. Menu-menu khas sana tuh diajarin, nanti dimodify sama Indonesian taste. Dan alhamdulillah dia suka. Oke. Berarti gitu. Rempah-rempahnya yang ada di Afrika sama Indonesia rata-rata sama, Ra? Sama ya? Nggak jauh, cuma mungkin kalau kita lebih spicy aja, banyak bumbu. Dia agak simple, kalau mereka tuh agak simple. Oh, jadi less bumbu? Iya. Udah gitu aja nggak? Oke. Ya gitu aja. Sudah jelas itu kan. Ya, sudah jelas. Apa jelas? Mau masak mengenai makanan. Iya, mengenai makanan lama. Tapi kalau makanan saya tidak begitu bicara banyak makanan karena lapar makan. Iya, lapar makan. Tidak makan dan tidak ada makanan khusus. Wow. Oh iya, nggak ada, sama aja. Sudah saya kalau dapat ya dimakan. Makan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Yeah. Oke. Jadi si saya memahami itu juga. Dia yang sini banyak aneka makanan dia, tapi belakangan ini sudah adaptasi sama bukan pola makan saya, tapi yang saya suka itu dia udah paham gitu ya. Oke. Kalau culture kan ini beda ya, udah culture Afrika dengan culture Indonesia. Nah, udah kan 10 tahun udah di Indonesia, maksudnya bolak-balik lah. Kembali Afrika. Kaki saya. Iya, nggak apa-apa. Kalau bahasa Minang nggak bisa duduk baselo. Duduk baselo. Iya, duduk baselo agak susah. Nah, aku tadi ngomong apa ya, aku lupa. Iya, masa makanan. Iya, udah 10 tahun di Indonesia. Terus musim kan tadi udah bilang sama. Iya. Ada musim hujan, ada musim panas. Terus kalau misalnya budaya, udah gimana caranya menyatu dengan budayanya Indonesia? Kan udah yang tinggal di Indonesia nih, udah menikah dengan Rama, udah mengikuti, maksudnya gimana ya? Maksudnya udah masuk ke Indonesia, menikahi Rama dengan budaya Indonesia, udah ngerasa apa yang udah rasakan? Aku harus tetap dengan budaya udah, bagaimana udah menanggapinya? Nah, nggak tahu, karena saking saya lama di sini tuh saya udah lupa budaya. Ini off the record ya. Karena saya orang Indonesia ya, dari pikir sudah orang Indonesia, dan yang saya pahami saya itu budaya Indonesia. Jadi saya tidak tahu bagaimana, tapi ya kalau sebenarnya nggak jauh ya, Det ya, budaya misalnya kayak gini. Kalau dikasih ya jangan lupa bilang makasih. Gitu ya. Kita kayak gitu tidak beda jauh. barat. Kita tidak terlalu barat. Meskipun udah Tenggara Barat banyak, tapi itu budaya dasar orang masih ada. Afrika tidak jauh beda dengan budaya timur ya. Jadi orang tua, orang harus dihargai. Usianya lebih tua dengan kemudian anaknya itu hubungan sama keluarga, keluarga besar. Iya, betul. Ya, bukan ini ayah, anak, sudah selesai. Ada big family. Jadi dasar-dasar, kemudian ciri-ciri budaya itu masih agak mirip dengan Indonesia. Ya, tapi kalau kita masuk karena kan di Indonesia budaya sama agama itu, khususnya agama Islam tidak terlalu tidak bisa, jadi agak terlalu dekat ya. Dekat. Mungkin yang akan berbeda dengan Afrika. Afrika juga, karena di sana budaya sama agama tidak sama. Berbeda jauh ya. Oke. Tapi kalau kita ambil budaya murni, kesamaan yang ada kesamaan. Oke. Itu aja. Udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol tentang hidupnya Rama dengan Uda. Aku pun juga bingung mau nanya apa lagi. Kayaknya sudah cukup pertanyaanku. Tanya semua selagi ada waktu yang mau ditanyakan. Tanya semuanya. Jadi atau Dedi mau nanya aku apa mungkin? Asik. Iya. Apa Dedi? Selama ini apa yang bikin masih, kan dulu kan sebelumnya aku makin nempel gitu ya, nggak pergi gitu ya. Masih mau gitu. Kok nggak nanya dari dulu sih, nanya? Kenapa? Gimana? Apa ya?
Kalau dibilang awalnya tuh tertarik karena dia tuh sekolahnya tinggi. Pendidikan ya awalnya. Rama melihat pendidikan ternyata. Iya, karena kalau misalnya harta kan bisa dicari ya. Wis. Itu benar-benar. Jadi kalau mau ya, kalau ijazah S3 saya hilang besok pagi. Enggak gitu. Jadi satu tips kalau mau mendekati versinya Rama adalah pendidikan. Ya, buat Rama adalah pertama pendidikan. Kan ada orang yang Rama bilang tadi, uang bukan segalanya. Pendidikan adalah menurut Rama salah satu. Enggak, yang ini nggak bisa didekati lagi, nggak bisa didekati lagi. Karena dia sudah punya saya. Iya, betul. Maksud saya adalah kalau nanti ada orang lain yang ingin mencoba untuk mix culture. Percampuran Indonesia dengan negara lain. Enggak, maksudku getting married. Iya, subscriberku jika ada yang berencana atau lagi pacaran dengan yang orang asing. Nah, salah satu dari Rama adalah menurut dia bukan dari hartanya, yaitu dari pendidikannya. Oke, lanjut. Terus yang bikin aku nempel sama kamu itu salah satu pendidikan. Jadi kalau kita lagi kemana-mana tuh kamu kayak ensiklopedia berjalan. Bikin gimana sih? Ini laku gue gitu. Jadi kamu tuh bikin aku tuh selalu bangga every time. Iya. Selalu bisa dibanggakan kemana-mana. Maksudnya bangga. Ini laki gue ternyata luar biasa gitu. Laki gue. Maksudnya gitu ya, Dad, aku ke kamu gitu. Iya. Aku tuh selalu terkesima, nih orang luar biasa dan makin ganteng gitu kan, daripada kalau ngomong ini kadang kan suka ditanya jawabannya kayak gitu kan nggak enak gitu. Iya, nggak responsif lah. Dedi tuh selalu punya jawaban yang detail juga ya. Selain ngasih informasi, terus dia juga berusaha cari tahu. Jadi tuh kita ngelihat dia tuh serius gitu dengan apa yang kita omongin, gak dianggap angin lalu. That's why I love you. Guys. Gaya Kellen ya. Aduh, aku jadi malu-malu. Aku nanya sama kamu nih sekarang. Oke. Terus yang bikin kamu masih bertahan sama aku si Bulat ini gimana? Karena itu panggilan dia, Bulat. Jadi kamu dipanggil Bulat. Bulat. Gitu. Oke. Agak kesel sih, cuma lama-lama udah. Nama bercandaan mungkin udah nganggap itu tuh nama sayang. Iya gitu. Ya kan udah. Iya. Mungkin ini pertanyaannya, saya maaf ya, tapi setiap saya mau jawab pertanyaan karena saya selalu serius. Jadi jawaban saya itu tidak langsung ini ya. Gitu. Tapi saya akan extrapolate ya, ekstrapolasi bahasa Indonesianya ya. Ini berkaitan dengan wanita Indonesia. Oke. Ya, jadi apa yang membuat saya mau sama dia dan masih tetap sama dia, itu pertanyaannya. Iya, betul. Yang pertama sopan. Ya, jadi perempuan Indonesia in general. In general. Iya. Sopan. Kemudian tidak frontal. Tidak frontal ya. Seperti trust me ya, wanita di Afrika dan di Barat juga. Sopannya itu sangat-sangat penting. Iya, betul. Kita sebagai pria maunya bukan hubungan dominannya, tapi kadang-kadang mau merasa bahwa istri kita itu menghargai. Iya, itu ada pada umumnya di Indonesia. Jadi itu yang bikin saya waktu saya datang itu, awalnya agak aneh, lihat wanita agak jauh anehnya. Jadi saya tidak anggap bisa saya dekat sama satu. Tahun pertama, tahun kedua masih tapi makin lama saya lihat wah ini budaya yang agak beda dengan budaya saya. Terhadap masalah hubungan laki-laki dan perempuan, ya. Mereka pertama sopan, kemudian tidak frontal, ya saya bilang tadi itu. Kemudian ya cantik juga. Cantik. Tapi karena perempuan cantik, kalau laki ganteng ya, Dad. Oke, iya. Dia selalu bilang gitu. Jadi sopan, kemudian tidak frontal dan cantik. Ya cantik. Iya. Tapi yang nomor satu itu sopan. Sopan. Itu kan secara general, secara khususnya
khususnya saya bawa ke kasus saya. Iya. Mulai ke sini kalau dia marah, ada kita tidak perlu apa namanya itu peti ambil bintang dari peti. Ambil bintang dari langit. Dari langit itu terlalu rumit, terlalu susah, terlalu jauh. Iya. Itu yang mungkin di pikiran saya, apa yang harus saya lakukan bikin. Padahal orang ini hal kecil saja bisa bikin dia tidak marah lagi. Wah. Ya, jadi kalau kita ada argumen, ini saya belajar belakang. Gitu ya? Tidak perlu cari yang jauh. Hal kecil aja. Cukup hal-hal kecil aja yang bisa membuat Rama. Ya, bisa misalnya contohnya. Ambil satu gelas air, minum air. Iya. Parah diambil minum, sudah selesai. Marahnya hilang gitu ya? Tidak, sudah hilang. Iya, betul. Dibalik ke saya, kalau saya lagi marah, tuh tanya mau makan, bisa makanan saya itu saya ambil dan saya lempar, saya buang. Tidak mau saya. Tidak mau seperti itu. Tapi kalau dia dibilang ini, langsung dia sudah. Ayo makan. Iya. Yuk makan dah. Ada kuda. Itu namanya baik hati ya, Dad. Iya. Nah, itu menurut saya luar biasa itu. Coba ambil cewek. Bukan saya mau jelekin nama cewek Afrika atau enggak. Tapi maksudnya, udah tidak ketemu. Tidak bisa ada seperti itu. Harus misalnya dibawa seperti yang ada dalam film-film. Dibawa ke restoran yang mewah, ya untuk memperbaiki mood gitu ya. Baru ya bisa. Ya, kalau ini cuma hanya butuh hal yang simple saja. Iya. Sudah cooling down, sudah kembali normal, sudah baikan gitu. Oke. That's it. Itu simple, lihat simple aja. Iya, Rama itu simple. Iya memang kok, aku kenal kamu juga simple Rama, maksudnya nggak neko-neko, maksudnya itu. Kata penonton ada siapa tapi banyak ributnya. Enggak juga sih. Oke. Baiklah, sesi terakhir. Apa tuh? Apa ya? Rencana sudah punya baby, ada rencana lagi nggak? Aduh, Kelen sini deh. Kel sini Kel. Sini. Kira-kira kamu bisa nggak kalau ada adek? Ini Kelen. Kelen say hello to camera Kelen. Hello. Oh, okay. Hello. Look at the camera, okay? Look at camera. This one. Come on. Say hello everybody. Hello, everybody. Kita menikmati bertiga ya, Dad. Oke. Baik. Jadi menikmati prosesnya aja. Menikmati prosesnya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Karena dapetnya juga nggak mudah. Oh iya. Kita nunggu setahun lebih ya, Dad. Wow. Jadi nggak buru-buru juga pokoknya. Yang penting sehat, alhamdulillah. Cepat berakhirlah wabah ini biar kemana-mana dan gitu aja. Iya. Jadi udah berencana mau jalan-jalan. Ya paling jalan-jalannya biasanya di Jati, di Padang, terus? jauh dikit Bukit Tinggi gitu ya. Biar gak kena lockdown mulu dan itu aja. Baiklah guys, segitu dulu obrolan kita dengan Rama yang sudah memberikan inspirasi tentang pertukaran budaya Indonesia dengan Afrika melalui pernikahan dan melalui Kel. Melalui Kel. Iya betul. Menghasilkan baik. Terima kasih Ulil. Menghasilkan Kel. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau ada yang mengalami atau mengalami mix culture melalui pernikahan juga boleh. Oke guys, sampai ketemu. Bye bye. Bye bye Kel. Bye. Kel, bye bye to camera. Bye.